Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama melaksanakan persekutuan doa pagi pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan juga kita berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita, marilah kita memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 403 bait pertama dan kedua. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan dari Roh Kudus agar kita dapat mengerti akan firman Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa di dalam surga, Engkau yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini kami boleh bersama-sama melakukan persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami, dan saat ini kami mau merenungkan bagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami juga boleh mengerti, memahami, dan juga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, karena Tuhan yang mimpin, menyertai, dan memberkati kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 12 ayat 35 dan 36 dan dilanjutkan Keluaran 32 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Dilanjutkan Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 10. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun, lalu berkata kepada, "Mari kita, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini
orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu dan makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud penyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.'" Demikianlah firman Tuhan. Kita semua yang berbahagia adalah yang membaca, mendengar, dan merenungkan, serta yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Saudara-saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang berharap diberkati di sepanjang hidupnya. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya susah dan menderita. Demikian juga bangsa Israel. Selama berada di tanah Mesir, mereka mengalami hidup yang sulit dan berat. Sebagai orang asing di tanah Mesir, mereka diperlakukan dengan kejam oleh Raja Fir'aun dan bangsa Mesir. Mereka ditindas dengan kejam dan dipaksa bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hidup mereka sangat menderita, bahkan sangat pahit. Tetapi Tuhan Allah begitu mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah Tuhan menimpakan 10 tulah kepada Raja Fir'aun dan seluruh bangsa Mesir. Saat bangsa Israel akan pergi dan keluar dari tanah Mesir, Tuhan Allah membuat orang-orang Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel memperoleh apa saja yang mereka minta, yaitu emas, perak,
dan kain-kain yang sangat indah dan berharga. Bangsa Israel sungguh sangat diberkati oleh Tuhan Allah dengan harta kekayaan yang berlimpah, berkat kekayaan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya, karena mereka diperlakukan layaknya budak di tanah Mesir. Sungguh luar biasa cara Tuhan Allah memberkati bangsa Israel, yaitu dengan cara bangsa itu, bangsa Mesir, bermurah hati. Padahal sebelumnya mereka menindas dengan kejam. Tetapi saat itu Tuhan mengubahkan, memberkati dengan cara yang luar biasa. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi kemudian hari dengan emas-emas yang mereka peroleh dan mereka rampas dari bangsa Mesir itu? Emas-emas itu mereka kumpulkan untuk membuat patung anak lembu emas dan membuatnya menjadi dewa yang mereka sembah. Hal itu terjadi saat Musa sedang ada di atas gunung Sinai untuk menerima perintah dan hukum Allah. Mereka tidak sabar untuk menunggu Musa turun dari gunung Sinai dan memaksa Harun untuk membuat Allah yang akan berjalan di depan bangsa Israel yang berupa anak lembu emas, patung tuangan yang mereka kumpulkan, emas-emas yang mereka peroleh dari bangsa Mesir. Saudaraku, ada seorang yang mengatakan, carilah uang sebanyak-banyaknya. Lalu, bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang? Bukankah setiap orang menginginkan hidupnya sukses, hidupnya kaya, dan dengan demikian ia akan mencari dan mempunyai uang yang banyak, bahkan akan mencari lebih banyak lagi dan mencari uang lebih lagi. Setiap orang selalu ingin mendapatkan lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil, lebih tinggi jabatannya, lebih populer, lebih banyak mendapatkan like, komentar, dan juga banyak follower, dan juga banyak subscribe yang diterima. Apakah hal-hal itu salah? Apakah orang Kristen tidak boleh seperti itu? Jika tidak hati-hati, keinginan untuk mendapatkan lebih akan menjadi keserakahan yang terselubung. Seorang penyair Turki bernama Jalaluddin Rumi pernah menuliskan, "Untuk semua yang berlebihan melampaui kebutuhan kita adalah racun. Hidup sukses, berhasil, bukanlah dosa, tetapi akan menjadi racun jika kita tidak mampu mengelolanya dengan benar, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Kita mempunyai tanggung jawab sosial selain tanggung jawab kita kepada Tuhan. Janganlah seperti bangsa Israel yang sudah diberkati Tuhan
dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Bahkan sebelum mereka keluar, mereka diberkati berlimpah dengan kekayaan, emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Mereka diberkati Tuhan secara berlimpah, tetapi justru mereka gunakan akhirnya menjadi laknat. Hidup yang diberkati Tuhan dapat menjadi malapetaka jika kita salah menggunakannya. Janganlah biarkan berkat Tuhan yang berupa kesuksesan, kekayaan, keberhasilan kita justru menjadi racun yang membunuh kita sendiri. Saudara-saudara, hidup hanya sementara, hidup hanya sebentar. Jadikanlah hidupmu bermakna dan jadi berkat. Jangan jadi laknat. Lalu bagaimana caranya? Sebenarnya sangat mudah. Kita hanya patut bersyukur dan selalu bersyukur atas berkat yang kita terima. Entah berkat itu banyak, berlimpah, besar, ataupun kecil. Bahkan ketika kita harus mengalami sesuatu penderitaan pun, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Itulah cara bagaimana kita bisa mensyukuri berkat Tuhan, sehingga itu menjadi berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita dan tidak menjadi laknat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita boleh saat ini membawa doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk membawa syafaat kami. Tuhan Yesus, saat ini biarlah apa yang sudah disampaikan di dalam renungan ini, sungguh Tuhan memberkatinya, sehingga setiap kami yang mendengar, kami sungguh diberkati, dan bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mensyukuri berkat Tuhan. Sekecil apapun, apalagi itu sesuatu yang berlimpah, biarlah kami boleh selalu bersyukur, sehingga berkat Tuhan itu tidak menjadi laknat. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk selalu rendah hati, mendengarkan, dan menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami yang saat ini mungkin ada di dalam saat-saat yang sangat berat menghadapi kehidupan ketika pandemi Corona yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia, menekan dan juga bahkan membuat kami takut. Tuhan, tolonglah kami, berikan kepada kami kekuatan supaya kami dapat hidup mentaati protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menjalaninya dengan baik, sehingga penyebaran dari virus COVID ini tidak semakin meluas, tetapi semuanya boleh berjalan dan terhenti
Dan kami percaya Tuhan menolong setiap kami untuk kami dapat melaksanakannya dengan disiplin yang baik. Dan secara khusus kami juga mau berdoa untuk para dokter, tenaga medis, para perawat, mereka yang sudah melakukan usaha-usaha mereka untuk mengobati, merawat orang-orang yang terpapar virus COVID. Biarlah Tuhan yang berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan serta imunitas yang tinggi, sehingga mereka saat merawat orang-orang yang sakit, yang terpapar virus COVID, mereka tidak tertular. Terima kasih Tuhan, Kau berkatilah setiap usaha mereka dengan pengobatan yang diberikan, dan juga para saintis yang sedang membuat vaksin untuk melawan virus COVID ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan dapat diproduksi secara massal, sehingga vaksin ini dapat diberikan, disuntikan kepada setiap umat manusia, sehingga mereka memperoleh ketahanan dan kekuatan dan imunitas untuk melawan virus COVID. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menolong mereka, sehingga usaha yang dilakukan oleh para peneliti, saintis, dan produsen yang ada, Tuhan pakai untuk membuat vaksin ini secepatnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap orang yang bertugas, berperan di dalam menangani penanggulangan kasus pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami teringat juga akan saudara-saudara kami yang mungkin sudah lanjut usia, yang mereka begitu rindu untuk beribadah dan berbakti di dalam persekutuan ibadah, di mana mereka saat ini, mereka tidak dapat melakukan ibadah di tempat, di gereja, dan mereka sangat merindukannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan sukacita meskipun mereka dapat beribadah dengan cara online. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, setiap keputusan kebijakan yang diambil, biarlah itu juga boleh memberikan yang terbaik untuk kami, dan berikan kepada kami setiap umat-Mu ketaatan, disiplin yang baik untuk melakukan dan melaksanakan setiap aturan, protokol yang diberikan dan diterapkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, yang mungkin ada di dalam kelemahan tubuh mereka, juga karena usia lanjut mereka tidak dapat beraktivitas dengan normal. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dengarlah setiap doa dan permohonan kami yang dinaikkan oleh setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengikuti persekutuan doa pagi. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri persekutuan doa pagi ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439, bait pertama sampai dengan ketiga. Bila topan keras melanda hidupmu.
Tiadakah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau pegang, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.